Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang gelombang bunyi. Tetap perhatikan videonya sampai selesai agar paham. Video ini membahas materi dan contoh soal disertai pembahasannya secara lengkap. Gelombang bunyi. Karakteristik gelombang bunyi. Bunyi adalah rambatan gelombang yang dalam batas-batas frekuensi tertentu dapat menimbulkan kesan pendengaran. Bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal karena dalam rambatannya memerlukan medium yaitu zat perantara cair dan gas. Bunyi tidak dapat merambat dalam hampa udara. Jadi di sini bunyi termasuk gelombang mekanik ya karena dia membutuhkan medium. Dan longitudinal karena arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Batas frekuensi yang dapat didengar oleh telinga normal yaitu 20-20 ribu Hz. Bunyi yang terletak dalam jangkauan frekuensi itu disebut audiosonik. Jadi manusia secara normal hanya bisa mendengar antara 20-20 ribu Hz. Bunyi dengan frekuensi lebih kecil dari 20 Hz disebut infrasonik. Dengan bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 ribu Hz disebut ultrasonik. Bunyi dengan frekuensi peraturan disebut nada. Tinggi rendahnya bunyi bergantung pada frekuensi, sedangkan kuat lemahnya bunyi bergantung pada amplitudo. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi bergantung pada medium yang dilaluinya. Cepat rambat bunyi pada zat padat, cair, dan gas dijelaskan sebagai berikut. Cepat rambat bunyi dalam zat padat, yaitu cepat rambat bunyi dalam zat padat memerlukan persamaan berikut. V sama dengan akar E per rho, di mana dengan V adalah cepat rambat bunyi dalam zat padat, satuannya meter per sekon. E-nya adalah modulus Young zat padat, satuannya Newton per meter persegi, dan rho adalah massa jenis zat padat, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian cepat rambat bunyi dalam zat cair. Cepat rambat bunyi dalam zat cair memerlukan medium memenuhi persamaan berikut. V sama dengan akar B per rho, dengan V adalah cepat rambat bunyi dalam zat cair, satuannya meter per sekon, B adalah modulus produksi zat cair, satuannya Newton per meter persegi, dan rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter persegi. Cepat rambat bunyi dalam gas, menurut teori Laplace, cepat rambat bunyi dalam gas memenuhi persamaan berikut. V sama dengan akar gamma P per rho atau sama dengan akar gamma RT per MR. Dengan gamma adalah Cp per Cv yaitu tetapan Laplace, rho-nya adalah massa per volume atau N mR per volume, yaitu massa jenis gas, satuannya kilogram per meter kubik. P adalah nRT per V yaitu tekanan gas, Pascal atau Newton per meter persegi. N-nya adalah jumlah mol, mR-nya adalah massa atom relatif, V-nya adalah cepat rambat bunyi dalam gas, satuannya meter per sekon. T-nya adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin, V adalah volume gas, satuannya meter kubik, dan M adalah massa gas, satuannya gram. Kilogram. Efek Doppler. Apabila jarak antara sumber bunyi dengan frekuensi semakin kecil, maka sumber dan pendengar bergerak saling mendekat. Frekuensi yang didengar akan semakin besar. Akan tetapi jika jarak sumber bunyi dan pendengar semakin besar, sumber bunyi dan pendengar bergerak saling jauh, frekuensi yang didengar semakin kecil. Peristiwa itu disebut dengan efek Doppler. Berikut ini adalah peristiwa efek Doppler. Misalkan ada ambulan yang datang, maka frekuensinya ketika mendekati pendengar, frekuensinya akan semakin lebih besar. Ketika ambulannya menjauhi pendengar, maka frekuensinya akan jadi kecil. Apabila medium tempat merambatnya bunyi dianggap diam, maka berlaku persamaan berikut. Vp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Dengan V adalah cepat rambat bunyi di udara, satuannya meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar,
satunya meter per sekon, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, satunya meter per sekon, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, satuannya Hz, dan Fp adalah frekuensi yang terdengar oleh pendengar, satuannya Hz. Ketentuannya jika Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, dan Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Apabila kecepatan sumber bunyi Vs lebih besar daripada cepat rapat bunyi di udara atau V, akan terjadi ledakan yang disebut dengan gelombang kejut atau shock wave. Contohnya adalah peristiwa supersonik atau suara cambuk dan ledakan peluru. Jadi ada shock wave kalau sumber bunyinya kecepatannya melebihi kecepatan bunyi di udara. Ini contoh peristiwa gelombang kejut atau shock wave. Kita akan lihat peristiwa gelombang kejut pada pesawat. Disebut sonic boom. Ini adalah sonic boom atau shock wave ya. Contoh soal, seorang pilot menerbangkan pesawat menuju menara bandara. Pilot tersebut mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 1950 Hz. Jika sirine memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz, kecepatan pesawat dengan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon adalah diketahui Fp-nya di sini 1950 Hz. Frekuensi sumber bunyinya 1700 Hz dan V-nya adalah 340 meter per sekon. Ditanyakan Vp. Vp adalah V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Kemudian di sini Fp-nya 1950. Kemudian V atau kecepatan bunyi udaranya adalah 340. Kemudian Vp-nya di sini adalah positif ya, karena pesawat mendekati sumber bunyi. Ini harusnya ada P-nya ya, dibagi Vp-nya positif karena pesawat atau pilotnya mendekati menara. Kemudian di sini V-nya 340 dan Vs-nya 0 karena sumber bunyi atau menaranya diam ya. Dikali 1700 sehingga diperoleh 1950 sama dengan 340 plus 1950 sama dengan 340 plus Vp kali 5 sehingga 390 sama dengan 340 plus Vp sehingga Vp-nya adalah 50 meter per sekon. Ini kita rubah menjadi kilometer per jam sehingga Vp sama dengan 50 kali meter ke kilometer berarti 1 kali 10 pangkat min 3 per second ke jam itu 1 per 3600 sehingga diperoleh 50 kali 3600 kali 10 pangkat min 3 km per jam itu sama dengan 50 kali 1,36 km per jam sehingga diperoleh Vp adalah 180 km per jam. Sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 30 meter per sekon dan 70 meter per sekon. Apabila kecepatan bunyi di udara 330 meter per sekon dan frekuensi sumber bunyi F
atau adalah bunyi F adalah frekuensi yang terdengar oleh pendengar adalah diketahui VP-nya 70 meter per second, VS-nya 30 meter per second, V-nya 330, Fs sama dengan F dan Fp sama dengan, maka di sini Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Di sini Fp-nya 330 plus ya, ini karena sumber bunyi karena pendengarnya mendekati sumber bunyi sehingga plus, dibagi 330 ini minus 30 karena sumber bunyi mendekati pendengar dikali F, sehingga diperoleh 400 per 300 kali F atau 4 per 3 F, sehingga diperoleh 1,33 F. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, mobil patroli polisi mengejar mobil sedan di depannya dengan kelajuan 40 meter per second sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 600 Hz. Kelajuan mobil sedan yang dikejar 30 meter per second dan cepat rambat. Bunyi di udara 340 meter per second. Frekuensi sirine mobil polisi yang didengar sopir mobil sedan adalah diketahui VP-nya di sini 30 meter per second, VS-nya 40, V-nya 340, Fs-nya 600. Ditanyakan FP. FP sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Di sini pendengarnya menjauhi sumber bunyi. Ya, jadi minus 30, kemudian polisi atau sumber bunyinya mendekati pendengar sehingga minus, sehingga 340 min 30 per 340 min 40 kali 600, sehingga diperoleh 310 per 300 kali 600 atau 310 kali 2 sama dengan 620 Hz. Jawabannya C. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 420 Hz. Seorang pengendara motor bergerak searah mobil ambulan dengan kecepatan 10 meter per second. Jika cepat rambat bunyi di udara 340, frekuensi sirine yang didengar pendengar motor adalah di sini diketahui Vp-nya 10 meter per second, Vs 10, V-nya adalah 340, Fs-nya 420, Fp-nya berapa? Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, sehingga Fp adalah 340 min 10 per 340 plus 10 kali 420. Di sini karena sumber bunyinya menjauhi pendengar, sehingga diperoleh 330 per 350 kali 420, sehingga diperoleh 396 Hz. Senar dan pipa organa. Senar dan pipa organa merupakan sumber bunyi. Untuk senar sendiri di sini untuk nada dasar ini ada setengah lambda ya, setengah lambda. Untuk nada atas pertamanya ini ada 1 lambda. Di sini ya 1 puncak 1 lembah ya, jadi 1 lambda atau 2 perut. 1 perut berarti setengah, ini ada 3 perut berarti 1,5 lambda ya, 1 perutnya setengah ya nilainya. Setengah tambah setengah tambah setengah jadi 3,5 lambda. Ini nada atas kedua dan seterusnya ya, nada atas ketiga berarti 4 perut atau 2 lambda dan seterusnya. Untuk nada dasar kita karena L-nya adalah setengah lambda, maka lambdanya adalah 2L. Sehingga V sama dengan lambda kali F0 kan, atau F0 sama dengan V per lambda, sehingga F0 sama dengan V per 2L ya. Jadi untuk nada dasarnya adalah V per 2L. Kemudian untuk nada atas pertamanya dengan cara yang sama, berarti di sini L-nya sama dengan lambda, maka nanti F1-nya adalah V per L ya. Kita lihat dari V per 2L menjadi V per L ditambah setengah ya. Ditambah setengah jadinya V per L. Berarti untuk nada atas kedua berapa? Berarti ditambah setengah lagi jadinya nanti 3 per 2 L ya. 3 V per 2 L. Dan seterusnya. Untuk
contoh ya, pada suatu senar terbentuk 3 gelombang berdiri dengan panjang senar 50 cm dan digetarkan dengan frekuensi 2,5 Hz. Kecepatan gelombang transversal tersebut adalah diketahui L-nya 50 cm atau 0,5 meter, F-nya adalah F-nya adalah 2,4 Hz. Jadi V-nya berapa? Di sini ada tiga gelombang berdiri, berarti ada 1, 2, 3 atau 1,5 lambda, di mana L-nya adalah 0,5, sehingga L-nya 3/2 lambda. Kita masukkan L-nya 0,5, 3/2 kali lambda, sehingga lambdanya 2/3 kali setengah, atau 1/3 M ya. Sehingga V sama dengan lambda kali F, 1/3 kali 2,4 diperoleh 0,8 meter per sekon. Jadi V-nya adalah 0,8 meter per sekon. Kemudian pipa organa terbuka. Pipa organa. Yang pertama adalah pipa organa terbuka. Ini pipa organa terbuka. Ya. Untuk nada dasarnya ini ada setengah lambda. DL-nya sebenarnya setengah lambda dengan cara yang tadi sama dengan tadi. V per lambda, di sini lambdanya adalah 2L ya jadinya. KF0-nya V per 2L. Nah, di atas pertamanya ini 1 lambda berarti ditambahin setengah ini ya, jadi V per L. Kemudian ada berikutnya adalah ditambah setengah lagi, jadinya 3V per 2L. Kemudian pipa organa tertutup. Nah, di sini untuk pipa organa tertutup jaraknya ini nada dasarnya adalah 1/4 lambda ya. Nah, berarti L-nya sama dengan 1/4 lambda, atau lambdanya 4 kali L, jadi V per 4L. Nah, di atas pertamanya ini ada 3/4 lambda. Maka F1-nya jadinya 3V per 4L, kemudian F2-nya adalah 5V per 4L. Semuanya ditambah setengah, ini tambah setengah jadi 3/4, tambah setengah jadi 5/4, dan seterusnya. Resonansi dan interferensi bunyi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di dekatnya. Misalnya kaca-kaca jendela yang ikut bergetar pada saat kendaraan berjalan. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi benda yang ikut bergetar sama dengan frekuensi benda yang bergetar atau kelipatannya. Resonansi digunakan untuk menentukan cepat lambat bunyi di udara dan menentukan frekuensi bunyi. Di sini ada garpu tala, kemudian diberi getaran, kemudian ada sebuah pipa yang dimasukkan ke dalam air, maka nada dasarnya itu sama aja dengan sebuah pipa organa tertutup ya, di mana panjang panjang L-nya ini sama dengan 1/4 lambda. Nah, untuk nada atas keduanya berarti nanti sekitar ditambah setengah, berarti ada 3/4 lambda ya. Ketika ini diangkat kembali, maka akan terjadi resonansi yang kedua, dan seterusnya. Contoh soal, pada pipa organa terbuka dengan panjang 20 cm di dalamnya terdapat 3 simpul. Nada dan pipa organa lain yang tertutup serta membentuk 4 titik simpul sama dengan nada pipa organa terbuka yang membentuk 3 simpul. Panjang pipa organa tertutupnya adalah diketahui panjang pipa organa tertutupnya 20 cm atau 0,2 meter, ditanyakan panjang pipa organa tertutupnya. Nah, di sini untuk pipa organa terbukanya ini terjadi 3 simpul, ini 1, 2, 3 simpul, berarti dia itu adalah 1,5 lambda ya, sama aja. Kemudian untuk nada pipa organa yang lain tertutup membentuk 4 simpul, ini 4 simpul, 1, 2, 3, 4 ya, 4 simpul atau
1 3/4 ya, 1 3/4. Jadi kita tulis frekuensi pipa organa terbukanya sama dengan frekuensi pipa organa tertutup. Sehingga untuk yang tadi 3 simpul ini itu adalah 3V per atau nada atas ke 2 ya, seperti yang tadi. Nada atas ke 2 yaitu 3V per 2 LTP. Kemudian untuk pipa organa tertutupnya berarti beresonansi dengan nada atas ke 3 ya. Nada atas ketiga karena memiliki 1 2 3 4 4 simpul. Sehingga karena kita masukkan V-nya sama dicoret 3/2 kali V-nya kan kecepatan bunyi di udara ya. 3/2 kali 0,2 ini LTP-nya. Kemudian 7/4 kali LTT-nya untuk kita cari LTT-nya berapa, sehingga 12 LTT sama dengan 2,8 atau LTT-nya atau panjang pipa organa terbukanya berarti 0,233 meter atau 23,3 cm. Next, pipa organa terbuka dan tertutup mempunyai panjang yang sama. Perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa tersebut dengan pipa organa terbuka adalah nada atas kedua ya diketahui LTP dan LTT-nya sama. Berarti berapakah perbandingan F2 nada atas kedua pipa organa tertutup dengan nada atas kedua pipa organa terbuka? Jadi F2TT atau nada atas kedua pipa organa tertutup dibanding nada atas kedua pipa organa terbuka itu sama dengan 5V/4L dibagi 3V per 2L atau 5/4, ini V per L nya coret saja sehingga 5/4 kali 2/3 ya. 5/4 kali 2/3 ini 2 nya coret saja sehingga diperoleh 5/6. 5/6. Jawabannya D. Selanjutnya pipa organa terbuka yang panjangnya L1 dan pipa organa tertutup yang panjangnya L2. Jika nada atas pertama pipa organa terbuka sama dengan nada atas kedua pipa organa tertutup, perbandingan L1 dan L2-nya berapa? Nah, perbandingan L1 dan L2-nya diketahui F1TB-nya sama dengan F2TT ya, karena di sini pipa nada atas pertamanya nada atas pertama pipa organa terbuka berfrekuensi atau beresonansi dengan nada atas kedua pipa organa tertutup. Kita mencari perbandingan L1 banding L2-nya atau pipa organa terbuka dengan tertutupnya. Jadi F1TB sama dengan F2TT. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk nada atas pertama pipa organa tertutup yaitu V per L 1 sama dengan untuk nada atas kedua pipa organa tertutupnya adalah 5V per 4L2. V-nya sama dicoret, sebenarnya tinggal 1 per L1 sama dengan 5/4L2, sehingga L1 per L2 sama dengan 4/5 ya, jawabannya B. Selanjutnya, suatu kolom udara di dalam tabung yang terbuka salah satu ujungnya bergetar dengan frekuensi nada dasar 1024 Hz. Apabila panjang kolom udaranya 7,5 cm, panjang gelombang bunyinya adalah, diketahui di sini nada dasarnya 1,024 Hz dan L-nya adalah 7,5 cm. Lambdanya berapa? Itu kan ada dasarnya L, maka F0 per V per 2L, maka rumusnya adalah V per 2L ya. Ketika kita masukkan lambdanya ternyata di sini adalah 2L. Karena ini lambdanya kan 2L ya. Atau L sama dengan setengah lambda sehingga lambdanya 2L. Berarti 2 kali L-nya adalah 7,5 ya, berarti 15 cm.
Suatu garpu tala dengan frekuensi 275 Hz digetarkan di dekat suatu tabung gelas berisi air yang tinggi permukaannya dapat diatur. Resonansi akan terjadi jika jarak permukaan air dari ujung tabung adalah diketahui F0-nya 275 Hz, V-nya adalah 330. Ditanyakan L-nya. Berarti ini adalah resonansi pada nada dasar ya. Nada dasar untuk bipar tertutup ini kan seperempat L ya, seperempat lambda ya L-nya. Ini garpu talanya, maka ini nada dasar gelombang yang terbentuk ya dengan satu simpul satu perut di sini, sehingga F0-nya adalah V per 4L. Kita masukkan F0-nya tadi adalah 275 sama dengan 330 per 4L, sehingga 1,2 sama dengan 4L, atau L-nya adalah 0,30 meter. Jawabannya B. Pada percobaan dengan tabung resonansi, terjadi resonansi pertama dihasilkan jika permukaan air di dalam tabung berada 10 cm dari ujung atas tabung seperti gambar berikut ya. Resonansi kedua akan terjadi jika jarak permukaan air ke ujung tabung sebesar, di sini F0-nya sama dengan F1 ya. Jadi ketika diangkat lagi nanti akan terjadi resonansi. Jadi F0 sama dengan F1. F0 kan V per 4L sama dengan 3 V per 4L aksen ya. V-nya sama coret, L-nya tadi kita masukkan, jadi L aksen sama dengan 3L. Jadi akan terjadi resonansi ketika tabungnya diangkat 3 kali 3L-nya ya. Berarti 3 kali 10 yaitu 30 cm. Interferensi bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik sehingga bunyi juga mengalami interferensi. Interferensi bunyi dapat dibuktikan dalam percobaan Quicke dan peristiwa pelayangan. Pelayangan bunyi adalah gejala penguatan atau pelemahan bunyi secara periodik akibat dua buah sumber bunyi yang mempunyai perbedaan frekuensi sangat kecil. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Delta F sama dengan F2 min F1 ya. Ini adalah pelayangan bunyi di mana F bunyi ya, di mana F2 sama dengan frekuensi bunyi yang tinggi, F1 adalah frekuensi bunyi yang rendah. Delta F adalah perbedaan frekuensi atau jumlah pelayangan tiap skor. Seorang berdiri diam sambil meniup peliu dengan frekuensi 680 Hz ke arah mobil yang sedang bergerak mendekati orang tersebut sambil membunyikan klakson seperti gambar. Pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dan gelombang yang dibawa mobil adalah 20 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, kecepatan mobil adalah diketahui Vp-nya 0, V-nya 350, Vs-nya 680, delta F-nya 20 Hz. Delta F sama dengan Fp min Fs, sehingga 20 sama dengan Fp min 680, atau Fp-nya adalah 700 Hz. Karena Fp-nya sudah ketemu 700, maka kita masukkan ke Fp sama V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, sehingga 700 sama dengan 340 per 340 min Vp kali 680, karena ini 350 min Vs karena ini sumber bunyinya atau mobilnya mendekati pendengar, sehingga minus di sini, sehingga 340 min Vs sama dengan 340 kali 680 per 700, sehingga 340 min Vs sama dengan 330, Vs-nya adalah 340 min 330 atau 10 meter per sekon. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah jumlah energi bunyi per satuan waktu yang menembus suatu bidang secara tegak lurus tiap satuan ruas. Dirumuskan I sama dengan P per A, dengan P adalah daya akustik
atau bunyi satuannya watt, A-nya adalah 4 pi R kuadrat, di sini adalah luas pola, sama dengan luas permukaan yang ditembus, satuannya meter sekon kuadrat, dan I adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi. Nah, di sini karena ini sumber bunyinya, misalkan di sini, kemudian dia menyebar ke segala arah sehingga membentuk permukaan bola, nah, di mana luas permukaan bolanya adalah 4 pi kuadrat, ya, sehingga A-nya di sini adalah 4 pi kuadrat. Ini R adalah jari-jari dari sumber bunyi ke titik-titik tertentu, ya. Semakin jauh intensitasnya akan semakin kecil, 1 ketika R 1, ketika 2 R 1/4 I, ketika 3 R 1/9 I. Intensitas kecil yang masih dapat didengar oleh telinga normal disebut intensitas ambang pendengaran, yaitu 10⁻12 watt per meter persegi. Dan intensitas tertinggi yang masih dapat didengar manusia tanpa menimbulkan rasa sakit disebut intensitas ambang perasaan, yaitu 1 watt per meter persegi. Untuk jarak pengamat yang berbeda berlaku persamaan berikut, ya. Misalkan ini sumber bunyi, kemudian ini pendengar P, di titik P, kemudian di titik I, titik P jaraknya R1, di titik R2, P dan Q adalah pengamat, dan S adalah sumber bunyi, maka I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat, ya. Jadi berbanding terbalik, karena intensitas berbanding terbalik dengan jaraknya, ya. Sehingga semakin jauh akan semakin kecil. Ya, I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Dengan R1 adalah jarak dari S ke P satuannya meter, R2 adalah jarak dari S ke Q satuannya meter, I1 intensitas bunyi jarak pada R1, kemudian I2 adalah intensitas bunyi pada jarak R2. Apabila frekuensi amplitudo dan cepat rambat gelombang bunyi di udara diketahui, intensitas bunyi dapat juga dirasakan sebagai berikut. I sama dengan 2 pi kuadrat F kuadrat A kuadrat V rho. Dengan F adalah frekuensi bunyi satuannya Hertz, amplitudo gelombang bunyi satuannya meter, V cepat rambat bunyi satuannya meter per sekon, rho adalah massa jenis medium satuannya kilogram per meter persegi, dan I adalah intensitas gelombang bunyi satuannya watt per meter persegi. Taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah tingkat atau derajat kebisingan bunyi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0, dengan I adalah intensitas bunyi satuannya watt per meter persegi, I0 adalah taraf intensitas ambang, yaitu 1 kali 10⁻12 watt per meter persegi, dan TI adalah taraf intensitas bunyi satuannya desibel atau disingkat dB. Untuk N sumber bunyi yang sejenis dan dibunyikan secara bersamaan akan menghasilkan taraf intensitas total sesuai dengan persamaan berikut. TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Dengan TI adalah taraf intensitas untuk suatu sumber bunyi, satuannya desibel, N adalah banyaknya sumber bunyi, dan TIN adalah taraf intensitas totalnya. Apabila sumber bunyi diamati oleh pengamat yang berbeda jaraknya, besar taraf intensitas pada jarak yang lebih jauh dari sumber bunyi dirumuskan sebagai persamaan berikut. Nah, misalkan sumbernya berbeda jarak, maka TI sama dengan TI1 min 10 log R2 per R1 kuadrat. R1 adalah jarak dari P ke S, R2 jarak dari Q ke S. TI adalah taraf intensitas bunyi di P pada jarak R, dan TI2 adalah intensitas bunyi di Q pada jarak R2. Contoh ya, intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R dari sumber bunyi adalah I. Jika jarak titik diubah menjadi 3R, intensitasnya menjadi berapa? Yaitu I per I aksen sama dengan R aksen per R kuadrat. I per I aksen sama dengan 3R per R kuadrat, ya, R-nya coret, sehingga I per I aksen sama dengan 9/1, atau I aksen sama dengan 1/9. Jawabannya E. Pada jarak 3 meter dari sumber bunyi dihasilkan intensitas bunyi sebesar 50 watt per meter persegi. Pada jarak 5 meter dari sumber bunyi dihasilkan intensitas sebesar R1-nya 3 meter, R2-nya 5 meter, I1-nya 50 watt per meter persegi, I2-nya berapa? Jadi I1 per I2 adalah R2 per R1 kuadrat
50 per I2 sama dengan 5 per 3 kuadrat. 50 per I2 sama dengan 25 per 9. Jadi I2-nya adalah 9 per 25 kali 50 atau 18 watt per meter persegi. Jawabannya B. Taraf intensitas pada suatu jendela terbuka dengan luas 2 meter persegi adalah 80 desibel. Jika intensitas ambang bunyi 10 kali 10 pangkat 12, daya akustik yang masuk jendela tersebut adalah A adalah 2 meter kuadrat, TI adalah 80 desibel, I-nya adalah 10 pangkat min 12, P-nya berapa ditanyakan. Maka TI adalah 10 log I per I0, yaitu 80 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. 8 sama dengan, ini coret ya, sehingga 8 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Nah ini 8 adalah log 10 pangkat 8 ya. Kemudian log I per 10 pangkat min 12, berarti lognya dibuang saja sehingga tinggal 10 pangkat 8 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Jadi I sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Untuk intensitasnya, kemudian kita cari dayanya, I sama dengan P per A atau P sama dengan I kali A. IPA, P sama dengan I kali A. I-nya tadi 10, 1 kali 10 pangkat min 2 kali 2 A-nya. Maka diperoleh 2 kali 10 pangkat min 4 watt. Sebuah alat ukur intensitas diletakkan pada jarak 2 meter dari sumber bunyi. Intensitas yang terukur pada jarak ini adalah 2 watt per meter persegi. Agar intensitas bunyi yang terukur adalah 0,125 watt per meter persegi, alat ukur yang tersebut digeser sejauh. Diketahui R1-nya 2 meter, I1-nya 2 watt per meter persegi, I2-nya 0,125 watt per meter persegi, R2-nya sama dengan, nah di sini I1 per I2 sama dengan R2 per 1 kuadrat, 2 per 0,125 sama dengan R2 per 2 kuadrat, 16 sama dengan R2 per 2 kuadrat, atau R2 per 2 sama dengan akar 16, sehingga R2 sama dengan R2 per 2 sama dengan 4, atau R2 sama dengan 2 kali 4, sehingga sama dengan 8 meter. Jadi alat ukur itu digeser 8 meter menjauhi sumber bunyi. Taraf intensitas sebuah mobil adalah 30 desibel. Jika intensitas ambang bunyinya 10 pangkat min 12, intensitas bunyi untuk 100 mobil sejenis adalah TI-nya di sini diketahui 30 desibel, I0-nya 10 pangkat. I0-nya adalah 10 pangkat min 12 Hz, N-nya adalah 100, maka I-nya berapa? TIN sama dengan TI plus 10 log N, sehingga TIN sama dengan 30 plus 10 log N-nya ada 100, sehingga 30 plus log 100 itu 100, nolnya 2, berarti lognya 2 ya, 30 kali 10 dikali 2, sehingga 30 plus 20 yaitu 50 desibel, jawabannya 50 desibel. Kemudian TIN sama dengan 10 log I per I0, 50 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. Ini 10-nya, 5-nya coret saja, sehingga 5 log I per 10 pangkat min 12. Kemudian 5 ya berarti log 10 pangkat 5. Sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Saya lognya buang saja, sehingga 10 pangkat 5 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Ya, I sama dengan 10 pangkat min 7 watt per meter persegi. Jika sebuah sepeda motor melewati suatu gedung akan timbul taraf intensitas 70 desibel. Jika gedung dilewati 10 sepeda motor yang sejenis sekaligus, taraf intensitas yang terdengar adalah TI-nya 10 desibel, N-nya 10 ya. TIN-nya berapa? Berarti TIN sama dengan TI plus 10 log N. TIN sama dengan 70 plus 10 log 10 atau 70 ditambah 10 kali 1 itu 70 plus 10 berarti 80 desibel.
Pada jarak 2 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 40 desibel. Pada jarak 20 meter dari sumber ledakan bunyi itu terdengar dengan taraf intensitas sebesar. Nah, ini TI sama dengan 40 desibel, R1-nya 2, R2-nya 20, maka TI2-nya berapa? Menggunakan TI2 sama dengan TI1 min 10 log R2 per R1 kuadrat, sehingga TI1-nya 40 min 10 log R2 per R1 yaitu 20 per 2 kuadrat, 40 dikurangi 10 log 100 ya. 40 dikurangi log 102 atau dikurangi 20 sehingga 20 desibel. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.